Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan bagaimana uji normalitas dengan menggunakan SPSS. Namun sebelumnya alangkah baiknya kita lihat tujuan dari uji normalitas tersebut. Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah data terdistribusi secara normal atau tidak. Ada dua metode umum yang biasa digunakan, yaitu Kolmogorov-Smirnov dan juga Shapiro-Wilk. Uji normalitas Shapiro-Wilk ini merupakan metode yang paling sering digunakan oleh peneliti sebagai uji prasyarat dalam compare test, atau uji beda t-test, atau uji ANOVA. Uji Shapiro-Wilk digunakan jika jumlah sampelnya adalah di bawah 50 atau jumlah sampelnya kecil. Nah, sekarang kita coba untuk uji normalitas data dua kelompok terlebih dahulu. Saya punya data. Kita coba masuk ke SPSS. Kita akan pilih Analyze. Kemudian kita pilih Descriptive Statistics dan kita pilih Explore. Di sini ada dialog box, itu dependent list. Kita masukkan total. Kita masukkan ke dependent list, dan untuk factor list kita masukkan gender atau jenis kelamin. Kemudian di bagian plots kita pilih normality plots with test dan histogram. Lalu kita klik continue dan kita klik OK. Maka SPSS akan menampilkan hasil analisis dari uji normalitas data kita. Ya, ini sudah muncul hasilnya. Kita langsung menuju ke test of normality di sini. Di sini sudah terlihat hasilnya. Namun sebelum kita analisis, kita alangkah baiknya mengetahui bagaimana kriteria dari uji normalitas itu sendiri. Kita kembali ke sini. Nah, kriteria untuk pengujian uji normalitas Shapiro-Wilk ini jika nilai signifikansi atau p-value itu di atas 0,05, maka kesimpulannya adalah data kita terdistribusi secara normal. Sementara jika nilai signifikansi atau p-value di bawah atau sama dengan 0,05, maka kesimpulannya data tidak terdistribusi secara normal. Nah, di sini kita bisa lihat dari hasil output analisis SPSS kita. Nah, di sini kita bisa lihat untuk nilai signifikansi data kita itu untuk perempuan adalah 0,379 dan untuk laki-laki itu adalah 0,988. Jadi ini semua di atas 0,05. Kita menggunakan data dari uji Shapiro-Wilk. Karena di sini pada responden laki-laki itu berjumlah di bawah 50 responden. Nah, dari hasil ini kita bisa kopikan. Kita masukkan ke hasil. Kita coba ya. Ini adalah uji. Nah, kita masukkan di hasil uji normalitas data dua kelompok. Kita pastekan di sini, pastekan di situ. Nah, dari hasil ini kita bisa buat kesimpulan berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk. Peneliti melaporkan bahwa data ketergantungan mahasiswa dalam menggunakan generatif AI
untuk memecahkan masalah, terdistribusi secara normal antara responden mahasiswa laki-laki dan perempuan. Nilai signifikansinya kita masukkan. Untuk laki-laki itu adalah 0, berarti signya itu adalah 0,988, dan untuk perempuan itu adalah 0,379. Kemudian hasil distribusi ini bisa divisualisasikan dengan histogram. Jadi kita sudah centang histogramnya di bawah ini. Kita bisa copy histogramnya. Nah, ini dia histogram untuk yang perempuan. Kita bisa langsung copy saja. Kita masukkan ke sini. Iya, kecilkan. Dan yang satunya untuk laki-laki, kita masukkan juga ke sini. Nah, salah satu ciri dari data kita terdistribusi secara normal, salah satunya adalah dengan melihat histogram yang bentuknya seperti lonceng seperti ini ya. Jadi ini menunjukkan salah satu ciri bahwa data kita terdistribusi secara normal. Kemudian kita akan coba uji normalitas dari data 3 kelompok. Kita coba ya. Sebelumnya kita masuk ke SPSS, kita ke data kembali. Kemudian kita pilih analyze, kemudian descriptive statistics, kemudian pilih explore. Nah, pada bagian dependent list tetap masukkan total, sementara pada bagian vector list kita masukkan mengajar. Nah, mengajar ini masuk ke data 3 kelompok karena memang di sini datanya adalah pengajar sekolah dasar, pengajar sekolah menengah pertama, dan pengajar sekolah menengah atas atau SMA. Sehingga ada 3 kelompok atau 3 data yang kita akan analisis. Kemudian di bagian plots kita masih centang normality with plot with test. Kemudian histogramnya juga kita centang. Kemudian kita klik continue dan kita klik OK. Ini masih running, teman-teman. Ya, ini kita sudah bisa lihat, sudah muncul hasilnya. Uji normalitas data 3 kelompok kita di sini. Masih sama, teman-teman, untuk kriteria uji normalitas. Kita menggunakan Shapiro Wheel, di mana jika angka signifikansinya itu di bawah 0,05, maka datanya tidak terdistribusi secara normal. Namun datanya jika signifikansinya atau nilai P atau P value-nya di atas 0,05, maka data kita terdistribusi secara normal. Ini kita bisa kopikan juga. Ke Word tadi ya. Di sini berarti
Uji normalitas data 3 kelompok. Kita tuliskan di sini. Baik, setelah itu kita buat kesimpulannya. Berdasarkan hasil uji normalitas menggunakan uji Shapiro-Wilk, peneliti melaporkan bahwa data ketergantungan terhadap penggunaan generatif AI dalam memecahkan masalah terdistribusi secara normal. Di sini dilengkapi dengan antara responden pengajar sekolah dasar. Nilai signifikansinya kita bisa masukkan. Di sini adalah berarti untuk yang pendidikan dasar ini adalah 0,172 ya, teman-teman. Kemudian pengajar sekolah menengah pertama dengan nilai signifikansinya kita tuliskan yaitu 0,873, dan pengajar sekolah menengah atas atau SMA dengan nilai signifikansinya adalah di sini 0,510 ya, 0,510. Oke. Dan hasil distribusi data tersebut dapat divisualisasikan melalui histogram di bawah ini. Kita bisa kopikan juga histogramnya. Ya, untuk datanya tadi ini yang di histogram untuk pengajar pendidikan dasar. Bisa pastekan di sini. Kemudian yang ini adalah histogram untuk pengajar pendidikan menengah pertama atau SMP. Kita bisa pastekan di sini. Dan yang terakhir kita bisa kopikan histogram untuk pengajar di pendidikan menengah atas atau SMA. Kita bisa pastekan di sini. Baik. Ya, kurang lebih itu untuk uji normalitasnya dari data 2 kelompok dan 3 kelompok yang kita miliki. Demikian penjelasan saya mengenai uji normalitas data 2 kelompok dan 3 kelompok. Semoga bermanfaat dan selamat mencoba.